Allah tidak akan pernah salah dalam memimpin langkahmu. Ketika dengan sadar, dengan sengaja, ketika kamu meminta Allah mengarahkan, mengendalikan, dan kamu berpasrah penuh kepadanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah pasti sanggup melakukan yang terbaik bagimu. Dalam hal menuntunmu, Allah tidak akan pernah melakukan kesalahan. Keajaiban terjadi ketika Allah turun tangan dengan kuasanya. Jangan lemah saat hadapi badai masalah persoalan apapun. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Bertindak dan datang kepadanya. Ketika kaki sudah tidak kuat berdiri, angkat tangan dan bersujudlah. Ketika kepala sudah tidak kuat ditegakkan, menunduk dan berdoalah. Di dalam setiap masalah, ingatlah bahwa Allah selalu setia bersamamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, kamu akan mendapatkannya. Karena di belakangmu ada kekuatan yang tidak terhingga. Di hadapanmu ada kemungkinan yang tanpa batas. Di sekitarmu ada kesempatan yang tiada akhir. Dan lebih dari itu, di atasmu ada Allah yang selalu membantu dan melihat. Rahmat Allah kepadamu tak pernah berakhir. Rahmatnya seperti aliran sungai yang mengalir tiada hentinya. Jika kamu tidak dapat berbuat sesuatu untuk orang lain, maka berdoalah untuk kebaikan mereka. Kamu mungkin tidak dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang hebat, tapi kamu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Menjadi orang yang penting memang baik, tetapi menjadi orang baik dan berguna, itu jauh lebih penting. Jangan karena hidup sedang tertekan, bukan berarti kamu tidak mampu menanggung beban. Jangan merasa gelap dan hilang harapan, hanya karena belum ada kepastian di masa depan. Jangan hanya karena ada salah satu kegagalan, menganggap hidupmu seakan-akan sudah hancur. Kamu harus mempunyai kepercayaan penuh bahwa masa depanmu akan lebih baik selama kamu dekat sama Allah. Yang penting kamu percaya bahwa masa depanmu akan baik. Jangan membayangkan yang buruk-buruk. Kalau kamu sudah pasrah diri kepada Allah, maka sudah tidak perlu ada kekuatan lain. Cukuplah kekuatan Allah yang akan membawamu kepada apa yang kamu harapkan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa masa depanmu akan suram, karena akan ada kejadian-kejadian yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan itu terjadi tanpa kamu rencanakan. Dan itu akan sering terjadi. Dan kamu pun menganggap bahwa itu hanyalah kebetulan. Ingat, tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Hanya kita dan manusia lain saja yang merasa bahwa itu kebetulan. Kejadian-kejadian itulah yang akan merubah kehidupanmu. Dari kesempitan menjadi kelapangan, dari susah menjadi senang, dan dari sulit menjadi mudah. Dalam kondisi sulit ini, teruslah mendekati Allah. Jangan sekali-kali melupakannya, agar Allah juga tidak melupakanmu. Senantiasa hatimu selalu terhubung dengan Allah. Setiap langkah dan usaha, libatkan Allah di dalamnya. Selalu yakin dengan pertolongan Allah, semua akan kembali baik. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kesulitanmu akan menjadi peluang baru yang lebih baik. Kita manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Selama kita berpegang pada Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kamu harus optimis bahwa setelah ini, kamu akan mempunyai peluang yang lebih besar, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Selalu dekatkan dirimu kepada pengatur terbaik kehidupan, yaitu Allah. Saat kamu tersakiti, saat kamu terzolimi, saat kamu terpuruk, jangan pernah berhenti meminta pertolongan Allah. Allah tidak akan pernah diam.
Dan Allah tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia akan selalu ada dan akan selalu menolongmu. Maka jangan pernah berhenti. Jangan putus asa meminta pertolongan kepadanya. Allah tahu saat ini kamu merasa putus asa, merasa tidak kuat, merasa tidak sanggup lagi. Tenangkanlah dirimu sebentar. Memang ini tidaklah mudah bagimu. Tapi kamu tetap harus tenang, bahwa ini hanyalah ujian darinya. Allah sedang mengujimu untuk melihat seberapa kuat kamu menghadapinya, sebelum akhirnya Allah menolongmu. Bersabarlah sebentar. Mungkin kamu tidak bisa melihat pertolongannya, tapi yang pasti kamu akan merasakan pertolongannya dalam dirimu, hingga akan membuatmu sangat bersyukur. Maka teruslah yakin bahwa dalam keadaan apapun, kalau sudah waktunya ditolong, pasti kamu akan mendapatkan pertolongannya. Jangan pernah berpikir dan menganggap bahwa pertolongan Allah itu datangnya di akhir atau terlambat. Pertolongan Allah akan datang di waktu yang tepat. Allah akan menyelamatkanmu, menguatkanmu, membahagiakanmu di waktu yang tepat. Di waktu di mana kamu tidak akan pernah menyangka akan mendapatkan pertolongan itu. Allah itu baik dalam segala perkara. Dia akan mengangkatmu ketika kamu terjatuh. Kamu akan dicukupkan jika kekurangan. Kamu akan dikuatkan ketika lemah. Ketika kamu ketakutan, Dia akan menyertaimu. Allah itu baik pada setiap ciptaannya. Yang berjiwa baik akan selalu dilindungi, dan yang belum baik akan diberikan kesempatan dan hidayah untuk menjadi orang baik. Selanjutnya tinggal pilihan menerima kesempatan itu atau tidak. Allah memang tidak akan pernah meninggalkanmu. Namun tidak berarti kamu harus berhenti memohon pertolongannya. Jangan lupa untuk selalu mensyukuri hidup dan segala pertolongannya, agar kamu tidak menjadi orang yang lupa diri. Orang yang meninggal dunia semenit yang lalu, sebelumnya ia sama seperti kita. Ia mengira bahwa kematian masih jauh darinya. Lantas masihkah kita berpikir bahwa hari esok pasti kita masih ada? Saat kita sedang tertawa dan bahagia, bisa jadi ajal kita sudah dekat. Maka jangan pernah lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Sebab kematian bisa datang tiba-tiba. Ajal selalu punya cara bila waktunya tiba. Tidak peduli siapa dirimu, di mana, dan dalam keadaan apa. Kubur adalah tempat manusia dari segala usia. Maka jangan pernah merasa aman dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus menunggu tua. Pada akhirnya, kita akan sadar dan menyesal bahwa semua yang kita banggakan ketika di dunia benar-benar tidak akan berarti. Hanya amallah yang akan membantu kita. Sering-seringlah mengingat kematian dan beratnya kehidupan akhirat, agar kita semangat melakukan amal soleh, takut berbuat dosa, dan tidak berlebihan cinta terhadap dunia. Di saat kita malas dan enggan melakukan amal soleh, bahwa ada jutaan penghuni kubur yang ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Namun semua sudah terlambat. Jalani hidup ini dengan berbekal sebaik-baiknya untuk kehidupan kita di akhirat. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua. Amin.
Terkutuklah orang yang suka mengadu domba dan memecah belah. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang suka mengadu domba, yang suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, orang yang aniaya, yang suka mencari-cari keburukan orang yang tidak bersalah. Ikhlas bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan apa yang telah berlalu. Menangis boleh, tapi jangan sampai meratap. Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Allah selalu menghadirkan pelangi setelah badai berlalu. Inti hidup itu adalah kombinasi niat, ikhlas, kerja keras, doa, dan tawakal. Berani menghadapi kenyataan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuang kekhawatiran. Makin berusaha mengikhlaskan, makin tenang perasaan, makin yakin Allah memberikan yang terbaik. Selalu semangat dan ikhlas menghadapi hari ini, karena mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan kita. Melatih ketenangan hati. Ketika merasa sepi, berzikirlah, karena Allah Maha mendengar. Ketika merasa senang, bersyukurlah, karena Allah Maha memberi. Ketika ingin marah, beristighfarlah, karena Allah Maha Pemaaf. Ketika merasa sedih, bersujudlah, karena Allah Maha Pengasih. Terkadang Allah memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau, karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang terbaik. Allah itu Maha Adil. Segala yang berlaku akan ada hikmahnya. Latih hati untuk berprasangka baik terhadap Allah. Latih hati untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Latih hati untuk bersyukur. Insya Allah kamu bahagia. Latih hati untuk meminta maaf dan memaafkan, maka keresahan akan sirna. Semoga kelembutan dan ketenangan hati selalu ada padamu. 2. Pikiran-pikiran negatif seperti iri hati dan dengki jarang menghinggapi orang baik. Orang baik akan selalu menanamkan pikiran positif dalam hidupnya. 3. Orang baik biasanya lebih sering menyapa duluan. Orang baik tidak akan keberatan untuk menyapa semua orang, bahkan terhadap orang yang berbuat jahat padanya sekalipun. 4. Orang baik tidak ingin menunjukkan bahwa dia baik, tapi orang jahat akan selalu membangun citra baik untuk menutupi kekurangan dirinya. 5. Orang baik selalu pintar mengendalikan emosi. Mereka terlihat sangat sabar dan toleran, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. 6. Orang baik akan bercerita atau membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan memberitahu, bukan untuk menggiring opini orang lain bahwa hanya dirinya lah yang benar. 7. Orang baik selalu menghafal 3 kata sakti, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. 8. Orang baik tidak akan keberatan untuk mengakui kelebihan orang lain, apalagi jika dia merasa bersalah. Mereka tidak akan segan-segan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Semoga kita bisa melatih diri menjadi orang sabar dalam menghadapi setiap kejahatan dan perilaku orang jahat. Rahmat Allah itu luas tanpa batas. Dia telah menuntunmu sepanjang hidupmu. Saat kamu menengok ke belakang,
Mungkin kamu bisa melihat bagaimana Allah membawa kamu melewati kesulitan dan memberimu kekuatan yang belum pernah kamu rasakan. Atau mungkin Dia membawamu melewati kehilangan. Kehilangan memang menyakitkan, tapi jauh di lubuk hati kamu merasakan kedamaian dan mampu terus bergerak maju. Atau mungkin Allah telah membawamu melewati suatu musibah, dan dengan musibah itu seharusnya kamu sudah menyerah. Namun setiap hari kamu mendapatkan anugerah untuk tetap bertahan. Itulah cara Allah menuntunmu dan menguatkanmu. Jika saat ini kamu menghadapi ujian yang begitu berat, jika Allah telah menuntunmu saat itu, Dia juga pasti akan menuntunmu saat ini. Apapun yang kamu hadapi saat ini, mungkin tampak tidak bisa kamu atasi. Namun hal itu tidak akan mampu mengalahkanmu. Kamu pasti bisa melewatinya, karena Allah selalu menuntunmu di sepanjang hidupmu. Allah akan menolongmu meskipun itu sesuatu yang nampak mustahil. Asal kamu yakin dan percaya kepadanya, Allah akan menolongmu pada waktunya. Pada waktu yang tepat Dia akan mewujudkannya. Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Allah memegang kendali penuh atas semua hamba-Nya. Allah tahu sakit yang kamu rasakan. Allah tahu seperti apa kondisi keuangan. Allah melihat orang-orang yang datang membencimu. Allah tahu seberapa besar impianmu, dan Allah tidak akan membiarkanmu jatuh. Allah tidak akan membiarkan masalah itu menimpamu berkepanjangan. Allah akan memudahkan semua jalan. Kuatkan keyakinanmu. Kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berhentilah khawatir. Berhentilah bertanya-tanya apakah ini benar akan terjadi. Allah akan menempatkanmu dalam genggaman tangannya. Allah tidak akan pernah gagal dalam menolongmu. Dan kabar baiknya adalah Allah akan memulai menolongmu dari sekarang. Insya Allah. Amin. Ketika kamu yakin dan percaya bahwa doamu akan terkabul, kamu tinggal menunggu sampai doa itu terwujud. Ketika kamu yakin sesuatu itu akan terjadi, maka kamu tidak perlu hidup khawatir. Kamu bisa tenang karena meyakini apa yang kamu doakan akan terjadi. Pada saat yang tepat, Allah akan membawanya dari yang tak terlihat menjadi terlihat. Ini adalah cara hidup yang jauh lebih baik. Ini menghilangkan semua tekanan. Jika kamu berdoa lalu khawatir, maka hidupmu akan terus tertekan. Ujiannya sekarang adalah kesabaran. Ketika kamu goyah saat belum melihat tanda ada perubahan, setan akan dengan senang hati membujukmu untuk keluar dari keyakinan kepada Allah. Kamu harus yakin kepada Allah. Ini hanya masalah waktu sebelum kamu melihatnya itu terwujud. Orang yang rela kehilangan segalanya hanya untuk membuatmu menang, itu adalah ayahmu. Orang yang tetap bersamamu di setiap masa sulitmu, itu adalah ibumu. Jangan pernah lupakan keduanya dalam hidupmu. Hargai, hormati, dan muliakan keduanya. Orang tua tidak 5 tips agar hidup tenang. 1. Jangan khawatir. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah, Sang Maha Pengatur segala urusan makhluknya. 2. Jangan membenci. Bila kita membenci seseorang, maka akan cenderung menghindar. Inilah yang membuat hidup terasa sempit. 3. Perbanyak memberi. Semakin banyak memberi akan mendatangkan kebahagiaan. 4. Jangan berharap berlebihan. Berharap kepada manusia adalah patah yang disengaja. 5. Hidup sederhana. Menerima apa adanya yang diberikan Allah dan merasa cukup dengan pemberiannya dan tidak berlebihan. Mulut itu seperti pedang tajam dan ucapan itu seperti anak panah yang berbisa. Apakah kamu akan memuliakan orang
kamu akan merendahkan orang dengan kata-katamu? Apakah kamu akan menyemangati orang lain, menjadikan mereka lebih kuat dan percaya diri? Ataukah kamu merendahkan orang lain dan membiarkan mereka terluka? Jika kamu adalah orang tua, ucapkanlah kata-kata baik, kata-kata lembut, dorongan semangat kepada anak-anakmu. Kamu memang harus memperbaiki mereka, tapi jangan melakukannya dengan cara marah dan tidak sopan. Jangan mengatakan sesuatu yang merendahkan, yang akan merusak harga dirinya. Perbaiki mereka dalam cinta dengan semangat yang baik. Jangan memotongnya dengan kata-kata negatif dan menyakitkan pada usia berapapun mereka. Mari belajar menjadi orang tua yang mengucapkan kata-kata yang baik, yang mendorong anak-anak kita berlaku baik, dan yang membantu mewujudkan impian mereka. Anak-anak kita adalah anugerah dari Allah. Dia mengandalkanmu untuk membimbing mereka, mengasuh mereka, dan mendorong mereka untuk menjadi sebagaimana mereka diciptakan. Tolonglah orang lain, maka Allah akan menolong. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Seharusnya ada sesuatu yang melibatkan kita yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Memiliki tujuan dan impian yang ingin kita capai memang baik. Tapi jika kamu hanya fokus pada diri sendiri, kamu tidak akan mencapai potensi tertinggimu. Kamu diciptakan untuk membantu orang lain, untuk bermanfaat bagi sesama, untuk mengangkat dan menyemangati mereka yang terpuruk, untuk memperjuangkan mereka yang tidak mampu berjuang untuk dirinya sendiri. Kamu harus memiliki tujuan yang kamu sukai. Dan jika kamu hidup berdasarkan tujuan, kamu akan bangun pagi dengan penuh semangat. Hiduplah bermanfaat. Lihatlah di sekitarmu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Jadikanlah itu misi hidupmu. Ketika kamu merasa hidupmu hancur, gagal dalam usaha, rumah tangga berantakan, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau menderita karena berbagai kesulitan hidup. Ketika kamu melihat segala sesuatu yang hilang darimu, kamu mungkin menjadi depresi dan merasa putus asa, dan kamu melihat situasinya seakan permanen. Selama kamu mempercayai kebohongan itu, kebohongan yang mengatakan bahwa deritamu akan berlangsung selamanya, maka kamu akan kewalahan dan terus dihantui rasa takut, rasa cemas, dan rasa gelisah. Kamu harus mampu mengubah sikap dan keyakinanmu. Ketika kamu merasa kecil hati, ketika kamu tidak melihat bagaimana hal itu akan berhasil, pada kondisi itu kamu harus meyakinkan diri bahwa Allah selalu memegang kendali atas hidupmu. Masalah ini tidak akan selamanya. Sebentar lagi keadaannya akan membaik. Percayakan hidupmu kepadanya. Dan percayalah bahwa setelah mengalami banyak kegagalan dan kesulitan, pasti akan datang berbagai kemudahan. Sebagaimana firman Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Teruslah berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Kuatkan kesabaran dan jangan berputus asa. Ketika Allah menciptakanmu, Allah tahu tekanan apa yang akan kamu hadapi. Tekanan keuangan, tekanan dalam hubungan, tekanan dalam membesarkan anak, tekanan menghadapi penyakit, dan lain-lain. Jika tekanan itu akan menghancurkanmu, maka Allah tidak akan pernah menempatkanmu di sana. Allah tidak pernah membuat kesalahan. Apapun yang kamu hadapi, ingatkan diri bahwa kamu bisa mengatasinya. Sekarang kamu harus percaya dengan ketetapan Allah. Jika kamu terus berpikir
bahwa tekanan hidupmu saat ini terlalu berat, kamu merasa tidak dapat menahannya, itu akan membuatmu kalah. Kamu pasti mampu mengatasi tekanan itu. Kamu mampu bertahan lebih lama dalam kesulitan. Namun semua kekuatan yang kamu miliki itu tidak akan ada gunanya jika kamu memiliki mentalitas yang lemah. Berhentilah melihat semua hal yang tidak dapat kamu lakukan. Milikilah pandangan baru. Kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang telah Allah berikan. Masalahmu mungkin besar, namun kamu pasti bisa mengatasinya. Masalah itu mungkin akan memakan waktu lebih lama dari apa yang kamu kira, namun kamu tetap bisa mengatasinya. Situasi mungkin terasa berat, tapi kamu dirancang oleh Allah untuk mengatasi hal itu. Jadi apapun itu, kamu pasti bisa mengatasi dan melewatinya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kekuatan dari Allah, itu yang akan membuatmu mampu untuk menghadapi dan melewati segala tantangan dalam hidupmu. Berapapun usiamu dan berapa banyaknya pengalaman hidupmu, kamu tidak akan mampu mengatasi ujian hidup dengan kekuatanmu sendiri. Kekuatan Allah akan menjadi penopang dalam setiap kesulitan. Hal itu karena Allah terlalu sayang kepada hambanya. Allah selalu mendengar setiap rintihan permintaan tolong yang diucapkan hambanya. Hanya Allah yang mampu menenangkan hatimu. Hanya Allah yang mampu menyingkirkan kecemasanmu. Dan hanya Allah yang mampu memberimu kekuatan ketika lemah. Tegakkan kepalamu. Allah memberikan pertempuran tersulitnya hanya kepada prajurit terkuatnya. Kekuatan Allah dalam kelemahanmu adalah kehadirannya dalam hidupmu. Mintalah kepada Allah untuk memberimu kekuatan untuk bertahan. Dan yakinlah, Allah akan menjagamu. Jangan khawatir, Allah Maha melihat. Dia melihat air matamu. Allah Maha mendengar. Dia mendengar setiap doamu. Allah Maha penyayang. Dia mengetahui rasa sakitmu. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia akan menolongmu. Jangan ragu, pertolongan Allah itu nyata. Kamu tidak perlu banyak bertanya bagaimana cara Allah menolongmu. Kamu hanya perlu yakin bahwa pertolongan itu akan datang kepadamu. Kekuatan ketika update. Apakah kamu saat ini menghadapi cobaan demi cobaan, kesulitan demi kesulitan? Jangan putus asa, bersabarlah, dan jangan lupa tetap memuji Allah. Dia akan memberikan jalan keluar bagimu dari segala cobaan dan kesedihanmu. Ini hanya masalah waktu. Jangan putus asa pada rahmat-Nya. Menjalani kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan liku. Ada kalanya kita tersandung dan terjatuh. Ada kalanya kita dapat berlari dan naik mengejar impian. Allah telah menjanjikan suatu kebaikan serta kemudahan bagi hambanya yang selalu bersabar dan menghadapi cobaan tanpa mengeluh. Jangan jadikan kesedihan atau keterpurukan yang datang sebagai sarana setan untuk membujuk kita agar putus asa dan menjauhi Allah. Tetap semangat meski cobaan datang. Ingat bahwa Allah selalu ada di sampingmu untuk membantu dan menuntunmu dalam kebaikan. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki saat ini, dan terus mengusahakan apa yang kamu inginkan. Hidup bahagia dan sukses itu dimulai dengan Allah dan berakhir untuk Allah. Allah adalah jawaban atas segala kehampaan, perjuangan, keputusasaan, dan ketakutan. Allah mampu mengubah situasi yang paling terburuk menjadi momen terbaik dalam hidupmu. Bersikap baiklah terhadap hatimu, dan berhentilah mencemaskan sesuatu yang berada di luar kendalimu. Biarlah Allah yang menangani itu semua.
Jangan pernah berhenti berdoa. Tidak peduli seberapa suram dan terpuruknya hidupmu, jagalah selalu imanmu. Untuk semua kepedihan yang kamu alami, bersabar dan bertahanlah, karena Allah tahu di mana batas kemampuanmu. Tersenyumlah, jangan putus asa. Setiap masalah yang terjadi, ada unsur tangan Allah di dalamnya. Kuatkan iman dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Bersabarlah. Ada rencana indah Allah yang telah disiapkan untukmu. Dengan mengingat Allah setiap hari dan pada setiap pijakan langkah, akan memberikan kemudahan dan ketenangan dalam hidupmu. Apapun yang ada dalam pikiranmu, kekhawatiranmu, kebingunganmu, atau kesedihanmu, sampaikanlah kepada Allah. Dan Allah adalah pendengar terbaik. Allah sangat menyukai doamu. Karena itu, mintalah Allah untuk membimbingmu. Kamu mungkin telah kehilangan semua yang kamu miliki. Kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi selama kamu masih memiliki Allah, maka kamu masih memiliki semua yang kamu butuhkan. Jangan hanya karena kamu tidak bisa melihat udara, bukan berarti kamu berhenti untuk bernafas. Hanya karena kamu tidak bisa melihat Allah, bukan berarti kamu berhenti untuk percaya. Jangan terlalu berharap pada manusia. Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Apa yang layak kamu miliki akan datang dari Allah. Raihlah cinta Allah, maka seluruh dunia akan tampak tidak penting dibandingkan dengan apa yang kamu miliki.